yakni bi'tsahnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah SAW dan orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa saya pernah kita bahas terkait dengan ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat Al-Muzammil, Allah qumil laila illa qalila. Kata qumil laila illa qalila itu menunjukkan kepada satu amaliyah. Amaliyah apa? Yaitu amaliyah sholat. Jadi perintah sholat itu sesungguhnya sudah dari sejak awal dakwah Rasulullah SAW itu sudah ada amal sholat. Yang menjadi pertanyaan, lalu kemudian seperti suratul Fatihah sebagai arkan rukun di dalam sholat itu apakah sudah turun? Iya. Bahkan para ulama itu menyebutkan bahwasanya suratul Fatihah itu termasuk yang diturunkan berulang, tidak cuma sekali. Ya. Karena itu merupakan bagian rukun, ya, rukun min arkanis sholat. Dari beberapa rukun sholat itu adalah suratul Fatihah. Maka ayat surat ini termasuk yang juga pertama diturunkan oleh Allah SWT. Lalu kemudian dua kalinya nanti ada juga terkait dengan suratul Fatihah diturunkan. Sebagaimana juga suratul Ikhlas juga ada beberapa pendapat ulama yang menyebutkan bahwa turunnya tidak sekali saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila, berarti perintah salat sudah ada. Hanya kemudian menjadi pertanyaan adalah salat saat itu apakah sebagaimana bukankah salat itu nanti pada saat Isra wal Mi'raj, dan itu sudah menjelang akan berhijrahnya Rasulullah ke Madinah. Secara perintah 5 waktu maka diturunkan pada saat Isra wal Mi'raj. Tetapi amaliyah salat yang Allah perintahkan qumil laila illa qalila itu menunjukkan kepada perintah untuk menegakkan salat yang belum 5 waktu. Ya, yaitu salat malam. Makanya Bapak sekalian, para sahabat Rasulullah yang namanya salat malam itu sudah menjadi kebiasaan awal gitu. Jadi bagi mereka untuk kemudian bangun malam hari dan kemudian menegakkan salat malam hari itu memang sudah menjadi bagian tradisi kalau boleh dikatakan. Tradisi nubuah pertama kali itu adalah tradisinya adalah qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Karena ayat yang pertama ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nah, ini sudah menjadi tradisi awal. Jadi bagi orang-orang yang pertama masuk Islam, jadi nanti sebelum perintah sholat 5 waktu itu diperintahkan, kebiasaan para sahabat-sahabat Rasulullah yang asabiqunal awwalun, ya, itu mereka sudah betul-betul terbiasa yang namanya melakukan qiyamul lail. Ya. Lalu kemudian kaifiatnya bagaimana? Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan kaifiat dari sholat itu tidak turun saat Isra wal Mi'raj, tetapi sudah dari awal sebagaimana ketika Rasulullah hanya memerintahkan dengan amat sederhananya. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini kan sudah langsung ya. Dan Bapak sekalian, pengajaran ta'lim yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal dakwahnya beliau itu kan ada dua. Para ulama membagi pada dua term. Ada dakwah sirriyah dan ada dakwah jahriyah. Ada dakwah yang dilakukan Rasulullah itu secara rahasia. Jadi belum menampakkan keislaman para sahabat itu masih banyak yang tersembunyi-sembunyi. Belum menegaskan bahwa saya muslim, saya orang mukmin gitu. Ya, sehingga di awal dakwah sirriyah, ya, bada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajibu li amrillah fa akhadha yadahu ila ibadatillahi wahdahu wa nabadha al-asnam, bahwa Rasulullah ya, Nabi Muhammad memulai menyeru menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan dakwah menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Yang beliau lakukan saat itu lakinnahu kana yad'u ila dzalika sirran hadaran min waqa'il mufaza'ah ala Quraisy allati kanat muta'assibah, bahwasanya akan tetapi Rasulullah mendakwahkan Islam
untuk mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa dan meninggalkan perbuatan penyembahan berhala, itu beliau lakukan secara rahasia, dan ini penuh dengan kehati-hatian, ya, penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan gitu. Kenapa? Karena yang beliau lakukan ini melawan tradisi yang sudah sangat mengakar. Jadi bisa dibayangkan Pak, seorang Nabi Muhammad yang usianya saat itu 40 tahun, kemudian posisi beliau bukanlah seorang tokoh sentral masyarakat gitu ya, dan bukan orang yang kaya yang kemudian memiliki pengaruh yang sangat luas, tidak. Beliau adalah orang yang secara pribadi dikenal kebaikannya oleh masyarakat Quraisy, tetapi belum dijadikan sebagai tokoh sentral. Kenapa? Karena biasanya bagus sekalian, kalau jadi tokoh itu biasanya karena di pertimbangan duniawi Pak ya. Kalau di sekarang kan yang dijadikan tokoh kalau dia pejabat dijadikan tokoh. Ya, kalau kemudian ya biasanya kalau jadi pejabat uangnya banyak, dia menunjukkan kekayaan. Kalau sudah kaya biasanya didengar. Makanya sekalian yang namanya penokohan dari kekayaan itu sudah zaman dahulu sudah memang itu ukurannya gitu. Siapa yang paling banyak memberi itu biasanya suaranya paling didengar gitu ya. Contoh misalnya, kalau di Mesir ini dibangunnya oleh seseorang yang paling banyak memberikan kontribusi harta yang paling banyak, itu biasanya ketahuan, dan itu yang paling biasanya didengar. Tapi orang yang nggak punya kontribusi, nggak pernah memberi, itu mohon maaf cuma ngomong doang, nggak pernah kasih kayak gitu ya. Itu biasanya tabiat yang sudah sejak lama begitu. Sehingga ketika penokohan di Quraisy, orang-orang Quraisy ini wajar kalau kemudian, mohon maaf, satu sisi Bani Hashim ini memiliki memiliki kehormatan nasab, dihormati nasabnya. Sampai kemudian punya anak Abdul Muthalib itu dihormati karena pemegang kunci yang memelihara, dan itu memang secara turun-temurun sebagai bentuk kehormatan. Walaupun secara kekayaan tidak kemudian sekaya beberapa orang kayak misalnya Umayyah misalnya, Umayyah bin Mughirah dan beberapa orang-orang yang orang-orang kaya di sekeliling orang di Makkah gitu. Walaupun kemudian kita tahu bahwa dari anak Abdul Muthalib itu ada Abu Jahal yang juga merupakan seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyak. Makanya kemudian Abu Jahal itu menjadi tokoh sentral di Quraisy. Ya, sehingga pengaruhnya demikian sangat luar biasa. Ini Abu Jahal ya. Abu Jahal itu karena memang dia punya kekayaan yang banyak. Ya, di antara paman Rasulullah, jadi saudara Abdullah, itu yang termasuk yang memiliki kekayaan yang banyak itu adalah Abu Jahal. Sehingga kemudian Abu Jahal juga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Di samping, mohon maaf sekalian, salah satu budaya orang-orang Quraisy itu budayanya adalah budaya dermawan. Kenapa? Mereka dipercaya sebagai khadimul haramain. Ya. Jadi sebagai pelayan jamaah haji. Jadi kalau orang yang memberikan pelayanan kepada jamaah haji itu mereka yang pilih. Jadi di zaman orang-orang musyrik yang namanya melayani jamaah haji itu merupakan bagian kehormatan. Jadi kalau sekarang Bapak misalnya ziarah ke Madinah atau ke Makkah, itu orang-orang dermawan sana itu masya Allah, kayak seperti nggak hitungan kalau pertama Ramadan ya, Ramadan misalnya. Dan Bapak bisa lihat kalau Ramadan ke sana itu bisa dikatakan mungkin nggak perlu lagi makan, cuma mohon maaf lidah kita dengan lidah orang sana beda. Kita disuguhi dengan biasanya kita makan nasi, di sana bukan makan nasi. Susunya susu yang tidak berasa, dikasih juga kemudian keju atau dikasih juga makanan roti yang mohon maaf bagi kita kayak nggak nendang itu kalau misalnya berbuka makan seperti itu, kurma paling dikasih 3 gitu. Tapi bagi orang sana itu sesuatu yang sudah wah gitu. Maksudnya waktu sudah biasa, dan lidah mereka adalah lidah yang seperti itu. Dan ketika mereka memberi, masya Allah, jumlahnya banyak sekali.
Ya. Sehingga tidak ada jamaah haji yang kalau sampai di sana tuh kelaparan. Hanya orang Indonesia dulu tahun berapa apa ya, tahun 2019 atau sebelum Covid gitu ya. Ada yang menyatakan kurang makanan. Sebetulnya tidak kurang makanan, hanya karena nasi yang telat saja gitu. Nasi yang telat sampai sehingga kemudian kurang makanan. Padahal roti dan makanan sangat banyak. Kenapa? Karena di sana memang sudah menjadi bagian dari tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah itu kalau yang namanya menjadi berkhidmat, melayani orang jamaah haji itu sebagai sebuah hal yang menjadi kebanggaan. Ya, bahkan kalau sekarang bentuknya membantu itu kontainer-kontaineran. Kalau dulu ya mungkin nggak sekontainer, mungkin berapa unta yang bisa kemudian mereka bawa, mereka siapkan untuk kemudian melayani orang-orang yang berhaji. Dan ini merupakan bagian daripada bisa dikatakan budaya warisan yang dimiliki oleh orang Quraisy. Dan itu sampai sekarang. Jadi sebelum Islam datang, mereka memang memiliki budaya kehormatan yang luar biasa, menjadi berkhidmat kepada jamaah haji. Ya, namun jangan ditanya bagaimana, apakah haji rukun-rukunnya saat itu masih luruskan sesuai dengan milah Ibrahim, sesuai dengan ajaran Ibrahim, atau sudah berubah. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah dari rukun haji itu hanya sa'i, Safa Marwah. Itu yang tidak berubah. Yang lainnya sudah berubah-ubah syariat yang mereka lakukan. Nah, kembali kepada tadi Bapak sekalian, bahwa penokohan itu memang dipengaruhi oleh kekayaan, sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah SAW yang membawa sesuatu yang baru itu memang dari nol sama sekali. Sehingga sebagai seorang yang tidak dikenal sebagai ketokohannya di Quraisy, pengaruhnya di Quraisy, lalu membawa sesuatu yang baru, itu sesuatu yang tidak mudah untuk disampaikan. Jadi kayak tadi Bapak sekalian, kita sebagai paman, kita punya pengaruh, lalu kemudian ada ponakan kita yang dia membawa satu ajaran yang bertentangan dengan tradisi kita. Itu kan kita mungkin termasuk yang akan menjadi penentang gitu ya. Jadi karena ego kita sebagai orang yang lebih tua, ego kita sebagai orang yang misalnya punya pengaruh, ya. Jadi senioritasnya, kemudian pengaruhnya, lalu kemudian sisi kekuasaan dan kekayaannya, itu yang kemudian menjadikan penghalang untuk menerima seorang ponakan yang menyebarkan, membawa sebuah nilai yang baru. Nah, Rasulullah SAW, kenapa beliau melakukan dakwah secara sirriyah? Ini bukan bagian daripada bukan bagian dari perintah yang secara manhaj Qur'ani Allah perintahkan secara sosial. Tetapi lebih kepada pertimbangan Rasulullah SAW. Jadi ini lebih kepada tabiat daripada dakwah secara murni, cara Rasulullah. Jadi usulnya, cara Rasulullah menentukan penyebaran Islam. Walaupun memang pada awalnya Allah SWT memberikan perintah dengan bahasa wa andir ashiratakal aqrabin. Yang menjadi objek yang pertama kali adalah kerabat-kerabat dekatnya. Kenapa? Karena kerabat dekatlah yang sangat dimungkinkan untuk bisa menerima secara terbuka. Tapi ternyata ini tidak kemudian berlaku untuk semuanya. Karena bagian daripada kerabat Rasul itu kan Abu Jahal juga. Dan Abu Jahal justru malah menjadi orang yang paling pertama sekali. Orang yang paling pertama sekali menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah saat kemudian setelah jariah. Nah, pada awalnya Rasulullah ini di kalangan beberapa orang-orang yang pertama kali masuk Islam, wa kana fi awail man dakhala Islam min haula Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah maulahu alaihi salatu wassalam, wa Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zaid ibn Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, wa Sa'id bin Abi Waqqas, wa ghairuhum radhiyallahu anhum jami'an, dan beberapa sahabat yang lainnya yang cukup banyak di dalam beberapa kitab tafsir
Itu disebutkan ada kurang lebih, bahkan sampai nanti 3 tahun Rasulullah berdakwah itu baru 40, Pak. Bapak sekalian, kalau misalnya mohon maaf, kita menerangkan Islam, mengajari Islam, punya murid misalnya Pak ya, punya murid buka madrasah, itu biasanya 3 tahun itu, kalau sekarang mungkin pertama yang menjadi objek adalah orang Islam sendiri kan? Kalau kita bikin madrasah biasanya 3 tahun itu belum apa-apa biasanya. 3 tahun itu rekrutmen pertama kalau bikin madrasah itu pertama paling dapat beberapa gelintir orang yang mau masuk daftar itu. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan mereka kepada madrasah yang kita dirikan itu belum ada. Kenapa? Belum melihat hasil. Ya, 2 tahun kemudian mungkin sudah mulai dari satu orang ke orang lain dan kemudian menyampaikan. Lalu kemudian tahun ketiga mungkin tambah lagi. Nah, Rasulullah saat beliau melakukan dakwah secara serius 3 tahun, ya, itu beliau kurang lebih sekitar 40 sahabat Rasulullah. Bahwasanya wa kanat hasilatud da'wah fi hadhihi al-fatrah ma yuqaribu 40 rajulan wa imra'atan dakhalu fil Islam. Bahwasanya sampai Rasulullah mendakwahkan Islam itu 3 tahun, itu hanya kurang lebih 40 laki-laki dan perempuan yang masuk di dalam Islam pada fatrah atau pada masa dakwah Syria ini secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau, bapak sekalian, Rasulullah itu ini menunjukkan kepada sifat fatonah ya, kecerdasan. Jadi Rasul itu cerdasnya itu bagaimana cara pendekatan menyampaikan gini Pak. Kan kalau kita tuh mohon maaf misalnya kita diperintahkan untuk mengajarkan Islam, kan objek kita ini kan bukan non muslim, iya Pak. Objek kita itu bukan orang-orang musyrik, orang yang menyembah berhala, bukan. Tapi objek kita ini adalah sesama muslim yang sudah mengimani Allah gitu. Jadi kayak misalnya mohon maaf saya suruh menyampaikan tentang sirah nabawiyah, yang menjadi pendengarnya kan orang-orang yang sudah beriman. Ya. Jadi walaupun memang yang diterangkan adalah tadi yang diterangkan hanya masalah sejarah gitu. Tapi juga tidak kemudian melepas bahwa untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara Rasulullah dan para sahabat bisa dibayangkan nanti kenapa kecintaan kita itu harus sangat kepada Rasulullah, karena dengan perjuangan yang beliau lakukan itulah kemudian Islam itu sampai kepada kita. Ya, walaupun ada perantara-perantara yang lain, apakah perantara itu adalah karena orang tua kita kemudian dari orang tua kita dari orang tuanya, sampai kemudian mungkin nenek moyang kita dulu yang masih beragama Hindu, lalu kemudian mereka masuk Islam. Siapa yang kemudian membawa? Oh, ternyata para wali songo misalnya. Nah, wali songo itu yang kemudian mendakwahkan Islam dengan cara bagaimana bisa dibayangkan, bagaimana cara wali songo, wali Allah yang ada di Nusantara ini, bagaimana mereka menerangkan, merubah keyakinan dari orang-orang yang dulu mempercayai, mohon maaf, kayak misalnya menuhankan berhala-berhala yang ada, lalu kemudian beralih mengimani Allah SWT. Itu kan menerangkannya bukan hal yang mudah. Kalau misalnya saya menerangkan sifat Allah kepada bapak sekalian, kan bapak dan ibu sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Ya. Cuma kemudian menerangkannya mungkin agar semakin kuat keimanan. Kenapa? Karena memang buat sekalian bahwasanya Allah SWT kalau kemudian hanya diterangkan atau keimanan kita ini hanya karena dari warisan orang tua, tanpa dasar pengetahuan yang kuat, tanpa dasar pengetahuan ilmu yang lurus, maka boleh jadi beberapa hal yang berkenaan dengan ucapan-ucapan itu akan kemudian melanggar. Maksud melanggar itu bertentangan dengan makna iman gitu. Contoh yang sederhana misalnya, para ulama itu ketika membahas masalah akidah, bab akidah misalnya, ketika orang misalnya mengatakan,
coba tadi saya begini. Nah, kalimat kata coba tadi saya begini itu sudah bertentangan dengan keimanan. Kenapa? Karena saat orang mengimani Allah SWT yang menentukan segalanya, maka sesungguhnya bagi orang yang mengalami sesuatu yang dia tidak sukai, maka tidak layak dia mengatakan seandainya. Bahasanya seandainya, laula itu termasuk yang Rasul mengatakan itu termasuk salah satu pintu setan itu masuk. Kenapa? Karena akan menghilangkan ketawakalan dia kepada Allah SWT, bahwa Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Ini jadi bukan asbab sesuatu, tapi memang Allah punya kehendak. Allah itu memiliki sifat iradah, berkehendak. Allah juga qudrah, punya kuasa. Nah, ini yang kalau membahas dalam bab akidah kan di sana mengenal Allah agar kita tidak salah dalam pembicaraan, termasuk adalah kita di daerah yang sering hujan baik. Ya, termasuk yang menyalahkan hujan lagi. Nah, ini kata-kata yang tidak boleh kemudian keluar bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Kembali kepada cara Rasul. Jadi Rasulullah ketika beliau berdakwah secara Syria, ya sampai 3 tahun, ada beberapa sahabat yang 40 orang yang sudah masuk Islam ini, ya mereka tentu mendapatkan pelajaran. Dan pelajaran yang diajarkan Rasulullah adalah beliau mengajarkan di salah satu sahabat dan memilihnya beliau di salah satu rumah sahabat itu gak sembarangan. Sifat fatonahnya adalah beliau menghindarkan dari ini Pak, karena sudah keendus dakwah yang beliau sampaikan itu sudah keendus oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, yang mereka merasa terganggu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal ini belum secara jahil belum ini, tetapi sudah terendus. Ya, sehingga Rasulullah itu ya tadi nanti akan mengalami yang namanya ila, penyiksaan yang beliau alami. Ya, sehingga kemudian untuk menghindarkan agar tidak mudah terendus, beliau dalam mengajarkan Islam itu beliau memilih salah satu rumah sahabat beliau yaitu Al-Arqam bin Abi Arqam. Dan ini sudah termasuk menunjukkan kepada kecerdasan fatonahnya beliau ya. Jadi tanpa harus kemudian diwahyukan, wahai Muhammad, misalnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, misalnya wahai Muhammad, ya ajarkan Islam itu ke rumah yang namanya sulit untuk tidak. Tapi karena memang Rasulullah adalah orang yang cerdas fatonah, memiliki sifat fatonah, maka kemudian beliau mengambil satu tempat pengajaran itu di Al-Arqam bin Abi Arqam. Ya, Bapak sekalian, salah satu kekhasan orang Arab itu adalah melantokkan, memanggil seseorang itu dengan sebutan anaknya. Kalau di Jawa atau kalau di Jawa ada apa ya? Biasanya kalau anak pertama namanya, misalnya saya punya nama anak pertama itu Faiz. Ya. Itu biasanya akan tersebut nama anak saya dalam panggilan saya. Ya. Jadi dipanggilnya misalnya Pak Faiz gitu ya, Pak Faiz. Padahal bukan nama saya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya Abu ya. Abu Faiz gitu. Bapaknya Faiz. Tapi kalau di Jawa itu panggilannya langsung nama Pak Faiz gitu ya. Yang sebetulnya bukan nama saya, tetapi itu adalah nama panggilan anak saya. Ya. Dan itu sudah berlaku di Jawa Pak. Kalau untuk di Sunda kayaknya Bapak yang Sunda kan nggak ada panggilan sebutan nama ke anak ke ini ya, ke bapak kan ya? Ada nggak Pak? Kalau di Sunda, kalau di Sunda ada panggilan nama bapak itu dipanggilkan ke anak, ada? Nggak ada ya? Iya. Kalau di Jawa itu panggilan anak itu nanti ditambahkan ke ayah. Artinya tadi ayah yang punya nama anaknya si tadi Faiz, maka dia dipanggil Pak Faiz, bapaknya Faiz gitu. Ya, sebagaimana orang Arab Abu.
Abu Faiz. Ya, atau tadi kalau anaknya berarti Ibnu. Kalau anaknya, kayak misalnya Faiz, nama anak saya akan disebut dengan Ibnu Khalis. Ibnu Khalis. Sebagaimana Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu masyhur dengan panggilan Ibnu Umar. Kenapa? Karena beliau adalah anaknya Umar. Ya. Cuman kalau Umar bin Khattab tidak terlalu masyhur dengan panggilan anaknya. Ya. Kalau Abu Bakar sendiri Abu Kuhafah sebetulnya dia sebagiannya itu memang sering dipanggil dengan Abu Bakar karena anaknya perempuan-perempuan kan? Jadi anak itu perempuan-perempuan semua. Jadi anak-anaknya kayak Aisyah, Asma binti Abu Bakar, anak-anak perempuan ini sehingga bebiar, ya perawan, ya gadis, bapaknya para gadis-gadis gitu lah, bapaknya para perawan-perawan Bakar. Ya, biar. Nah, bahas kali ini Allah SWT, Rasulullah ketika mengambil tempat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, ini yang susah dirancang gitu. Kalau orang bertanya di rumah saya mau di mana ya rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam? Namanya Arqam bin Abi Arqam. Jadi orangnya susah. Kalau menurut saya misalnya bapaknya Pak Faiz, bapaknya Faiz, kan susah kan? Yang mana ya? Pak Faiz, Faiz bapaknya Faiz. Jadi kalau misalnya nyari saya, kayak misalnya saya namanya Faiz, lalu kemudian saya punya anak, saya namakan juga Faiz. Ya. Jadi ini yang susah untuk dilacak. Di mana orangnya? Siapa orangnya? Susah ini. Namanya kok berutut-utut. Ya. Makanya kalau kemudian buat sekalian, termasuk yang kemudian sekarang itu jadi budaya juga para habaib ya. Ya, para habaib itu biasanya dia nama itu nggak banyak, nama nggak banyak. Kayak contoh misalnya nggak akan berputar mesin itu aja. Ya, kayak misalnya nanti Ali, nanti anaknya ada Hasan, nanti anaknya lagi nanti Husain, nanti anaknya lagi misalnya punya cucu, nanti akan mengambil nama ayah kakeknya atau nama cicitnya, buyutnya. Nah, itu biasanya begitu muter aja gitu. Jadi termasuk yang kemudian nanti mudah untuk menyebutkannya gitu. Nah kalau kita namanya sekarang kebiasaan panjang-panjang Pak ya. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah nanti kalau berangkat haji biar nggak nambahin nama. Kenapa? Karena orang Arab mensyaratkan dalam paspor itu harus ada 3 nama. Walaupun bin itu sudah merupakan nama tersendiri. Makanya kalau orang mau berangkat umroh, mau berangkat haji yang namanya cuma satu, kayak misalnya mohon maaf, nama saya misalnya Khalis, itu kan harus ditambahkan dengan tambahan 2 suku kata lagi. Ya. Sehingga sekarang kemudian kebanyakan orang Islam, orang Muslim di kita di Indonesia, nama anak-anak itu rata-rata langsung kemudian 3 suku kata. Ya, nanti siapa Muhammad, Faiz, ya, misalnya Muhammad Faiz Habibi atau dan seterusnya. Itu yang dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, itu cara Rasulullah SAW sekalian, cara Rasulullah memilih tempat. Maka dari saat di tempat Al-Arqam bin Abi Arqam itulah Rasulullah mengajarkan nilai-nilai Islam, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan cara beribadah atau menunjukkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tempat tersebut sehingga para sahabat itu mohon maaf sekalian. Kenapa ada kebiasaan sahabat itu kalau sudah ketemu dalam mengamalkan salam ya, memberikan salam Assalamualaikum, itu sampai beberapa riwayat itu dijelaskan sampai mereka itu ketika akan berkumpul di tempatnya Al-Arqam bin Abi Arqam, itu beberapa sahabat itu tidak ada yang berani jalan bareng. Kenapa? Karena ancaman orang yang berkumpul di suatu tempat. Nah, ini memang dari dulu sudah ada ya. Kalau orang melakukan perkumpulan rahasia itu membahayakan, ya. Dan itu dianggap bahaya oleh orang-orang Quraisy. Ya.
sehingga orang yang mencoba untuk berkumpul tanpa diketahui oleh tokoh-tokoh masyarakat itu akan dikejar. Sehingga kemudian mereka cara berkumpul itu mereka sembunyi-sembunyi. Dan ketika mereka terpisah gitu, kamu jalan sana ya, kamu jalan sini ya. Ini sampai kemudian ketika ketemu nanti memberikan salam lagi. Saking saking militansi dalam keislaman mereka itu, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu betul-betul kuat sekali. Ya. Jadi kalau misalnya mau kepisah sedikit saja jalan menceng sedikit lalu kemudian ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking militansinya ya, militansi keislamannya itu demikian sangat kuat. Ya. Nah, karena jumlahnya sedikit Pak ya, jumlahnya sedikit sehingga hubungan keeratan mereka demikian sangat. Beda dengan nanti jumlah kaum muslimin yang semakin banyak. Di mana-mana ketemu orang Islam, di mana-mana ketemu orang Muslim. Akhirnya kemudian rasa ketereratan hubungan itu kurang. Yang paling mudah gini Pak, kita orang Jawa misalnya, kita orang asli Jawa misalnya. Bapak pergi, silahkan Bapak pergi ke ujung timur di wilayah misalnya Maluku Utara misalnya. Bapak pergi ke Maluku Utara, di sana ada satu pulau namanya misalnya Pulau Halmahera. Di Halmahera itu Bapak terus ke ujung Pulau Halmahera, ada misalnya Kecamatan Tobelo, ada Kecamatan Galila misalnya. Ini kebetulan pernah kesana jadi apa? Galila misalnya. Ketika sampai di sana, Bapak ketemu dengan orang Jawa. Pas ketemu gini, Pak, asalnya dari mana? Saya dari Jawa, Pak. Oh, Jawanya mana? Saya dari Surabaya. Bapak orang Semarang, tapi ketemu dengan orang Surabaya, itu akrab banget. Iya, itu nanti bisa betul-betul di sana jadi saudara. Atau misalnya Bapak orang Cirebon, ketemu dengan orang Lamongan. Bapak di sini kan? Oh, saya di sini jualan. Jualan apa Pak? Soto Lamongan. Itu akrabnya luar biasa, beda. Kenapa? Karena kita berada di tempat daerah orang lain. Padahal kita ini ketika misalnya maaf kumpul di Jawa, ya nggak usah ini Pak. Dulu tahun zaman 80-90, ketika di ini tahun 80 belum ada Pak buku asli ya. Buku asli itu kan 8 atau berapa Pak? Buku asli 89 ya. Ya kalau nggak salah 89. Ketika dulu tahun 80-an ketemu orang yang namanya satu kampung di wilayah kita misalnya, saya orang Magelang, asal saya dari Magelang. Ketika ketemu dengan orang yang sesama Magelang, walaupun jauh tempatnya, ya, satu kabupaten tapi tempatnya jauh, itu rasanya seperti akrab gitu, seperti akrab. Tapi sekarang setelah kemudian banyak orang yang merantau, akhirnya kemudian Magelangnya jauh. Baru kemudian merasa bersaudara itu kalau kemudian semakin menyempit satu kampung baru kemudian berasa satu saudara. Maka demikianlah perasaan orang-orang kaum muslimin saat mereka masih il antum qalilun mustad'afuna fil ardh. Allah mengingatkan dalam surat Al-Anfal itu, ingatlah saat kalian dulu jumlahnya sedikit dan kalian itu dianggap lemah, belum ada kekuatan. Tapi ternyata wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan kami kokohkan kalian, kami rizkikan kalian. Jadi salah satu yang Allah rizkikan kepada orang-orang yang pertama kali masuk Islam, itu salah satu bentuk pengokohan. Mereka militansinya kuat, kecintaan satu dengan yang lainnya itu demikian sangat kuat. Ya, sehingga biasanya bikin apa Pak, paguyuban ya. Sebagaimana kalau di keluarga ABRI itu ada paguyuban ya. Paguyuban angkatan ya. Satu angkatan ya. Jadi kalau satu angkatan itu bikin paguyuban, itu kuat banget. Sampai satu persatu meninggal itu udah tetap masih jalan. Dari awalnya 40 orang berkurang, nanti 30 orang berkurang, nanti tinggal 20 orang, sampai kemudian berkurang habis baru kemudian bubar paguyubannya.
Nah, biasanya paguyuban suku itu kuat juga ya. Kalau orang Medan punya paguyuban misalnya di sini, atau orang yang ada tuh yang kuat paguyuban itu Padang. Ya, orang-orang Padang itu paguyubannya juga kuat. Orang Minang, gitu, paguyuban Minang. Nah, Bapak sekalian yang Allah SWT, itu perasaan yang terbangun. Jadi kalau kita itu sedikit, biasanya memang lebih militan. Tapi kalau banyak, biasanya yang ada adalah carok, kalau bahasa orang. Ya, sering berantem gitu. Jadi kalau kita ini jumlahnya banyak, biasanya gampang berantem, iri-irian gitu. Ya, sekarang umat Islam tuh banyak di Indonesia, yang ada tuh Masya Allah menjaga keharmonisan, hanya beda masalah mazhab jadi berantem. Nah, ini yang jadi tambah lagi, ada yang panas-panasi terus nyerang misalnya. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Harusnya menghormati pendapat, ini yang menjadi hal yang harus kemudian kita kedepankan. Perbedaan itu sesuatu yang pasti, nggak mungkin dihindarkan, ya kan ya? Perbedaan itu sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindarkan. Tetapi dengan adanya perbedaan, ada nilai pahala yang Allah siapkan, yaitu saat kita belajar melapangkan dada kita dengan adanya perbedaan, tidak menimbulkan permusuhan, perselisihan saat ada perbedaan. Nah, itu yang jadi kemudian nilai pahala kita. Ya. Kalau boleh dibilang tadi ya, perbedaan yang sedikit, lalu kemudian orang tokoh tidak mau geser sedikit pun dan tidak mau toleransi, itu yang menjadikan kemudian orang itu saling bermusuhan. Makanya Bapak sekalian, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saat beliau di Mekah dengan nanti di Madinah itu sangat kompleks yang dihadapi di Madinah. Kenapa? Jumlahnya sangat banyak. Ya, sehingga mengaturnya lebih sulit. Baik Bapak sekalian, sudah mau ini, saya tidak panjang kalam. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian atau didiskusikan. Barangkali ada. Ada kawan? Tidak ada. Saya lanjutkan sedikit Pak ya. Ini terkait dengan siapa saja orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Apakah di kalangan orang-orang kaya atau orang-orang fuqara? Nah, Bapak sekalian yang Allah SWT, kalau dirunut mayoritas orang-orang yang masuk Islam as-sabiqun al-awwalun itu kebanyakan di kalangan fuqara, di kalangan orang-orang tertindas, gitu. Di kalangan orang-orang yang secara kemampuan finansialnya tidak kuat. Tapi tidak menafikan bahwa ada sebagian sahabat yang kaya yang masuk Islam. Di antaranya adalah contoh Abdurrahman bin Auf, contoh adalah Utsman bin Affan, itu orang kaya. Contoh adalah Mus'ab bin Umair, itu orang kaya. Nanti selanjutnya Umar bin Khattab belum masuk ya kan? Belum. Walaupun nanti termasuk as-sabiqun al-awwal, nanti Umar bin Khattab ada kisahnya tersendiri nanti. Ya, termasuk adalah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini yang akan kemudian menunjukkan semakin kekhawatirannya orang-orang Quraisy setelah masuk Islamnya tokoh-tokoh masyarakat di Quraisy. Ya, jadi Pak sekalian, kalau yang masuk Islamnya itu orang-orang lemah, itu masih dibiasakan. Siapa yang masuk Islam? Itu budaknya Nabi Muhammad, budaknya Muhammad misalnya. Kalau budaknya Muhammad, bahasanya gitu banyak orang kafir. Itu budaknya Muhammad siapa? Zaid bin Harithah. Oh, si budak hitam itu, gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kita siapa yang ikut pengajian? Itu orang apa namanya? Kalau di Quran itu ada sufaha, orang yang gampang percaya, gitu. Bahasanya orang yang gampang percaya, orang yang gampang dipengaruhi. Ya, jadi kalau orang-orang yang yang pendidikannya tinggi, hartanya banyak, itu kalau suruh banyak mendengar itu susah. Makanya Abu Jahal diajarin sama Rasulullah, kemarin sore ngajarin saya, gitu loh. Dan kemudian tadi secara harta,
Orang nggak punya apa-apa kok ngajarin. Nah, ini menjadi masalah. Demikian buat sekalian, dari kalangan fuqara ini yang kemudian menjadi cibiran-cibiran. Ya, tetapi tadi wal qulu irqutum qalilun mustad'afun. Itu Allah pun mengingatkan, ingatlah saat kalian dulu sedikit dan kalian lemah. Sedikit dan lemah itu sesuatu yang melekat. Banyak kuat biasa. Ya, tapi kalau sedikit kuat itu yang jarang ada. Tetapi yang ada adalah sedikit dan lemah. Demikian sebentar buat sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita akan tentukan nanti pada dakwah jahriyah dan kemudian pada adab ya, penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah apa saja ketika setelah dakwah jahriyah itu. Karena Rasul mengalami yang namanya siksaan-siksaan. Jadi kalau cuma dicemooh itu biasa. Ya kita mungkin hanya dicemooh saja, ya, Pak. Kalau misalnya ngajak orang berbuat baik paling dicemooh, tidak disiksa gitu. Tapi Rasul itu sampai disiksa. Dan yang tentu agar kita menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita layak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam bagaimana kecintaan kita kepada beliau. Baik, buat sekalian, kalau tidak ada yang boleh sampaikan ditanyakan.